Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik, pada kesempatan ini kita mulai perkuliahan mata kuliah Ilmu Perilaku dan Etika Profesi. Ini perkuliahan perdana untuk semester genap, seperti yang telah disusun sebelumnya bahwa untuk perkuliahan tingkat 1B dan 1C ini digabung. Baik, untuk perkuliahan perdana ini, sebelum proses perkuliahan dimulai, sebagai koordinator mata kuliah, Bapak akan menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan RPS, juga berkaitan dengan metode perkuliahan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai metode evaluasi atau bagaimana formula dan komposisi dari penilaian akhir mata kuliah ilmu perilaku dan etika profesi ini, supaya Anda ketahui sejak awal sehingga nanti Anda akan bisa memahami dan mungkin juga akan menentukan bagaimana strategi Anda sehingga dalam proses perkuliahan ini dan di akhirnya Anda akan mendapatkan nilai yang begitu memuaskan bagi Anda sendiri. Baik, mata kuliah ilmu perilaku dan etika profesi ini, beban SKS-nya cuma 2 SKS ya. 2 SKS, semuanya teori ya, semuanya teori. Kemudian adapun dosen pengampu mata kuliah ini ada 3 orang, ya. Bapak sendiri sebagai koordinator. Kemudian ada tim, yaitu Bu Riana Persita dan juga Ibu Dian Handayani. Jadi 3 dosen ini yang akan memberikan materi perkuliahan dalam materi etika, ilmu perilaku dan etika profesi. Dan untuk pertemuan awal, pertemuan 3 atau mungkin 4 pertemuan awal itu dengan Bapak, kemudian akan dilanjutkan oleh Bu Dian dan Bu Riana Persita. Nah, tentang apa materinya tentu tidak tentu berkaitan dengan ilmu perilaku dan etika profesi. Bisa Anda lihat di RPS dan bisa Anda cari materi-materi berkaitan dengan mata kuliah ini untuk Anda pelajari terlebih dahulu, Anda baca, Anda pelajari, nanti di dalam kelas kita lebih mudah dan lebih menarik untuk kita diskusi, sehingga diskusinya lebih argumentatif, lebih dua arah, ya, itu akan lebih menarik. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan tentang formula atau komposisi penilaian akhir mata kuliah ini. Nah, ada beberapa komponen penilaian yang dinilai itu adalah etika perilaku dan partisipasi selama perkuliahan, kemudian ada tugas individu, kemudian ada UTS dan UAS, dan ada project. Ada project. Nah, ada project. Nah, kalau project ini akan ini per kelompok. Ini project ini per kelompok. Yang pertama komponennya itu etika, perilaku, dan partisipasi. Nah, ini dilihat dari kehadiran, kedisiplinan, sikap mahasiswa selama proses perkuliahan. Itu akan dosen akan mengamati eh, bagaimana kehadirannya 100% atau tidak, tepat waktu atau tidak, bagaimana perhatian, keaktifan dalam perkuliahan, dalam diskusi atau dalam diskusi seminar. Itu akan dilihat oleh dosen terhadap masing-masing mahasiswa. Dan ini akan diambil atau menyumbang nilai akhir itu 20%. Yang kedua, komponen nilai adalah tugas. Ini tugas individu juga. Ini ada tugas individu. Nanti setiap dosen mungkin akan memberikan tugas. Yang jelas dari Bapak ada akan tugas nanti, akan diberitahukan tugas tentu dalam membuat makalah atau suatu tinjauan kasus ya. Eh,
terhadap masalah ilmu perilaku dan etika profesi. Jadi apakah nanti Bu Riana atau Bu Dian juga akan memberikan tugas, ya nanti eh, terserah Ibu Riana mungkin juga akan memberikan tugas. Nah, tugas ini akan menyumbang nilai akhir itu 20% juga ya, 20%. Jadi masing-masing 20%. Kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester itu masing-masing 5%. Jadi UTS 5% dan UAS 5%. Dan yang paling tinggi, yang paling penting di sini adalah project. Project. Jadi mahasiswa membuat suatu project, membuat suatu analisa, melihat fenomena masalah etika dan profesi ya, di lapangan, eh, di unit-unit pelayanan itu diamati permasalahan etika apa yang terjadi. Nah, kemudian itu dibuat suatu makalah, dibuat dalam bentuk makalah, dibahas dalam bentuk makalah. Kemudian makalah itu bisa atau memiliki, kalau mendapat nilai tambahnya itu bisa dibuat dalam bentuk skenario role play, skenario role play dalam divideokan dalam bentuk role play, ya, berdasarkan fenomena etika yang Anda temukan, kemudian Anda buat makalah, Anda bahas dalam bentuk makalah, kemudian Anda buat dalam bentuk role play, divideokan. Nah, ini 50% ya, 50%. Jadi setengah dari penilaian mata kuliah ini adalah dalam bentuk proyek Anda mengamati, melihat atau mendapatkan kejadian suatu masalah etika berdasarkan media massa, kemudian Anda bahas permasalahan etika tersebut, kemudian Anda buat role play-nya dalam bentuk video. Nanti dikumpulkan. Jadi dikumpulkan dalam bentuk makalah dan juga dalam bentuk video. Nah, itu eh, komposisi dan formula dari penilaian akhir mata kuliah etika, ilmu perilaku dan etika profesi. Mudah-mudahan Anda akan paham tentang materi, metode perkuliahan, dan apa, komposisi dan formula dari evaluasi atau penilaian akhir mata kuliah ilmu perilaku dan etika profesi. Demikian dari saya berkaitan dengan RPS dan sistem evaluasi. Kemudian kita lanjutkan tentang perkuliahan hari ini. Kita akan masuk pada materi pertama. Ya, materi pertama itu berkaitan dengan konsep ilmu perilaku. Konsep perilaku. Ya, ya sesuai dengan mata kuliah kita, itu ilmu perilaku dan etika profesi. Secara umum, mata kuliah ini adalah membekali calon tenaga teknik vokasi kefarmasian untuk mengetahui bagaimana etika, bagaimana tata perilaku dalam bertindak dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Itu. Jadi di sini bagaimana etikanya. Etika ini kan dalam wujudkan dalam perkataan, dalam tindakan, dalam sikap, dalam melayani konsumen, terkhusus dalam pelayanan kefarmasian. Nah, dengan ilmu ini, maka mahasiswa akan dibekali bagaimana tata cara perilaku. Kalau perilaku yang ada selama ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh profesi, nah bagaimana kita merubah perilaku itu. Di samping itu, dengan bekalan ilmu ini juga kita akan membekali masyarakat
untuk merubah perilakunya yang tidak sehat menjadi sehat. Jadi di samping bisa merubah dan membentuk perilaku sendiri, nah, dengan pengalaman dan pemahaman kita tentang ilmu perilaku dan ekspresi, kita juga nanti akan memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana yang mana saja perilaku yang berkaitan dengan sesuai dengan kesehatan dan mana juga perilaku yang tidak sesuai dengan tatanan hidup sehat yang perlu dirubah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini beberapa pola tentang perilaku atau rumusan tentang perilaku. Apa itu yang dimaksud perilaku? Definisi perilaku. Nah, perilaku itu sendiri merupakan suatu yang apa itu perilaku? Nih kita lihat kalau secara rumusan perilaku itu B itu behavior, perilaku itu sama dengan fungsi dari K, A, dan P. Jadi fungsi dari knowledge, attitude, dan practice. Atau perilaku itu dibentuk atau sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, dan tindakan. Dengan rumusan atau formula atau persamaan seperti ini, maka perilaku itu sangat tergantung dari pengetahuan. Jadi berbanding lurus dengan pengetahuan, berbanding lurus dengan sikap, dan berbanding lurus dengan tindakan atau praktik. Dengan kata lain, semakin baik pengetahuan seseorang, semakin baik sikap seseorang, semakin baik tindakan seseorang, maka semakin baik juga perilaku yang diperlihatkannya. Begitu pula sebaliknya, jika pengetahuan seseorang itu rendah, jika attitude-nya rendah dan tindakannya rendah, maka perilaku yang diperlihat juga kurang baik. Itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini makna dari persamaan ini berkaitan dengan perilaku. Karena dari persamaan itu bisa kita artikan juga, kalau ingin meningkatkan atau memperbaiki perilaku seseorang, maka kita harus merubah atau menaikkan atau memperbaiki dari pengetahuan, sikap, dan tindakan seseorang. Kita ingin memperbaiki perilaku masyarakat konsumen yang tidak sehat menjadi sehat, yang tidak patuh menjadi patuh, yang tidak mau menjadi mau, yang tidak tahu menjadi tahu, maka kita rubah pengetahuannya. Logikanya, orang akan bertindak, berperilaku sesuai dengan tingkat pengetahuannya. Oleh karena itu, peran kita adalah memberikan edukasi kepada konsumen, kepada masyarakat, bagaimana dan apa yang mesti dia lakukan. Karena semakin baik pengetahuannya, tentu dia akan bertindak, berperilaku sesuai dengan apa yang dia ketahui. Itu formula normatifnya. Yang kedua, kita merubah sikap. Dan sikap ini terdiri dari 3 komponen, kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif itu lebih berorientasi pada pengetahuan, afektif itu berarti dengan hati, ya, hati, kejiwaan, kan psikomotor itu lebih pada pergerakan fisik, ya, aktivitas fisik, tindakan. Nah, untuk merubah sikap, komponen kognitif, afektif, dan psikomotor inilah yang harus dirubah.
Dan komponen dari tiga komponen ini, pengetahuan, sikap, dan tindakan, makanya komponen sikapnya lah yang paling sulit untuk kita rubah dalam waktu singkat. Ini butuh upaya, butuh waktu untuk merubah sikap. Karena yang paling sulit itu merubah pada aspek afektifnya, aspek hati atau aspek kejiwaannya. Itu yang paling sulit kita rubah dalam waktu yang singkat. Kalau pengetahuan kita cukup dengan edukasi, penyuluhan, cukup dengan media-media tulis ataupun media cetak, nah, kita bisa menyampaikan informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan yang perlu mereka ketahui. Tapi masalah merubah hati kejiwaan seseorang itu butuh pendekatan khusus, butuh upaya khusus, butuh waktu yang cukup relatif lama untuk bisa masyarakat atau konsumen atau seseorang itu eh, bersikap sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita sebagai tenaga kesehatan. Sedangkan praktis atau tindakan ini relatif lebih mudah juga karena kita bisa melatih, ya, melatih karena ini sifatnya tindakan, ya melatih misalnya bagaimana cara minum obat, bagaimana cara mengolah obat sebelum diminum, nah, itu relatif mudah. Ya kita latih beberapa kali cukup mungkin mereka sudah bisa mahir melakukan tindakan-tindakan yang misalnya nyuntik insulin secara mandiri atau mungkin bisa dilatih 2 kali mereka akan bisa. Ya. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa untuk merubah perilaku maka kita merubah komponen penyebab yang mempengaruhi perilaku itu yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan. Dan dari ketiga komponen ini, komponen sikap merupakan komponen yang paling sulit kita rubah dalam waktu yang singkat, maka butuh waktu, perlu upaya khusus, pendekatan khusus, sehingga keberhasilan kita merubah perilaku itu akan lebih eh, bermakna. Karena sikap inilah lebih, sikap ini dorongan dari dalam, ya. Sifatnya dari dalam, dorongan dari luar, belum nampak, ya, belum nampak. Itu sikap, itu sifatnya sangat privasi sekali ya. Tidak bisa diketahui orang lain bagaimana sikap seseorang itu. Kita hanya bisa memahami sikap seseorang itu kalau sudah dalam bentuk wujud perilaku. Nah, ini perilaku kesehatan ini juga ada disebut dengan preventive behavior, itu merupakan eh, perilaku perilaku agar tetap sehat. Jadi di sini ada upaya-upaya untuk atau tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak sakit. Jadi ada upaya mencegah tidak sakit atau upaya-upaya deteksi dini, itu pemeriksaan eh, kalau ada tanda-tanda awal misalnya yang mencurigai ya, diperiksa kesehatan. Nah, itu untuk bisa diketahui secara dini sehingga pengobatannya lebih efektif. Pengobatannya lebih eh, murah dan hasilnya lebih maksimal ya, daripada terlambat. Nah itu maka upayanya lebih lama dan butuh biaya lebih besar. Jadi sedini mungkin, secepat mungkin itu masalah kesehatan diketahui, maka tindakannya akan lebih efektif dan lebih efisien. Yang kedua, illness behavior tentu orang yang sudah posisi sakit ini. Kalau sudah sakit tentu eh, orang akan berperilaku mencari upaya tindakan untuk bisa sembuh dari penyakitnya, ya datang kepada tenaga kesehatan, datang ke pusat pelayanan kesehatan. Ya, mungkin saja ada eh, budaya-budaya tertentu yang masih melakukan tindakan-tindakan ke orang-orang tertentu eh, atau ke paranormal, ya itu berobat. Ya, mungkin itu masih ada sebagian kecil masyarakat. Yang tiga ada yang disebutnya sick role behavior, itu orang yang sudah sakit mencari pertolongan ya. Eh, ini udah sakit ini, ya udah sakit berat ini.
Ya, sudah sakit, mencari supaya sehat kembali. Ya, bagaimana dia berperilaku kembali kepada kesehatan awalnya. Nah, ini rumusan perilaku yang paling populer ya. Ya, ini mungkin Anda akan ya, perilaku ini ada teori yang sangat populer yaitu teorinya Lauren Green ya. Ini sudah jadi referensi umum nih bahwa ada menurut Lauren Green ada faktor penyebab perilaku dan ada faktor penyebab bukan perilaku. Ini kita coba lihat. Ada faktor penyebab perilaku itu ada tiga, ada faktor predisposisi atau predisposing factor, kemudian ada faktor pemungkin, ya pemungkin enabling factor, dan faktor pendorong, reinforcing factor. Ini tiga faktor ini, dan masing-masing faktor ini juga ada beberapa komponen. Nah, ini kita coba faktor predisposisi. Nah, faktor predisposisi itu terdiri dari pengetahuan, sikap, kebiasaan, kepercayaan, norma, value. Nah, ini predisposisi. Nah, eh, dari faktor-faktor ini yang paling mudah kita perbaharui ya ini pengetahuan. Sedangkan sikap, kebiasaan, kepercayaan, norma, dan value ini relatif sulit. Jadi perlu upaya pendekatan khusus kan karena untuk merubah sikap, kebiasaan, kepercayaan, norma yang berlaku dan nilai-nilai yang sudah diyakini dan dia dijalankan masyarakat selama ini untuk kita rubah itu sangat sulit walaupun itu sangat bertentangan dengan pola hidup sehat. Seperti masyarakat sudah terbiasa buang sampah sembarangan, untuk kita ajak untuk buang sampah di tempatnya itu tuh butuh waktu ya butuh waktu karena itu sudah menjadi kebiasaan norma apalagi yang berkaitan dengan kepercayaan itu hal-hal yang mitos tabu pamali di masyarakat itu sulit untuk kita rubah dalam waktu singkat perlu upaya khusus. Kemudian faktor pendorong itu ada perilaku dari kalau teman sebaya. Nah, kalau remaja ini lebih banyak teman sebaya dan peer group ya, karena lebih karena masih dalam mencari jati diri, karena masih dalam senang mencari kelompok, ya, sehingga dia akan kalau dia ingin diterima di kelompoknya, dia tentu dia akan cenderung berperilaku sesuai dengan perilaku kelompoknya. Jadi kalau kelompoknya itu adalah perokok, maka dia akan cenderung juga akan merokok. Kalau kelompoknya itu suka minum minuman keras, maka dia akan juga cenderung untuk mencoba dan eh, minuman keras itu. Jadi sangat tergantung pada kelompok mana yang dia masuki. Ya, kalau kelompoknya itu memiliki perilaku yang sehat, maka dia akan cenderung juga sehat. Kemudian ada toma atau tokoh masyarakat, itu pimpinan informal, ya, tokoh ulama, pendeta, tokoh adat atau sesepuh atau orang-orang yang disegani dipengaruh yang berpengaruh di lingkungannya itu akan juga bisa berdampak pada bagaimana menciptakan perilaku yang sehat. Kemudian petugas kesehatan ya, di semakin banyak petugas kesehatan di lingkungannya yang memberikan contoh dan edukasi tentu akan lebih membentuk perilaku masyarakat. Kemudian ada orang-orang lain yang dianggap berpengaruh dalam membentuk perilaku, bisa orang tua, kalangan remaja bisa saja, yaitu pacar atau teman dekat, ya. Kemudian ada juga idola, itu bisa juga memberi peran. Kemudian faktor pemungkin, faktor pemungkin ini bisa karena eh, kesediaan waktu ya, waktu yang cukup ya, untuk memperhatikan pola hidup sehat, nah itu akan lebih baik. Kemudian akses ke fasilitas
pelayanan kesehatan. Ya, apakah mudah diakses? Mudah diakses di sini misalnya jaraknya yang dekat atau jarak jauh tapi dengan transportasi yang mudah, ya, tentu akan mudah dijangkau. Hmm. Ini jarak udah jauh, kemudian transportasi ke sana sulit atau tidak ada, ya tentu masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sehingga dengan akan mempersulit masyarakat untuk bisa membudayakan hidup sehat. Kemudian acceptability itu dapat diterima. Ya. Apa yang kita lakukan atau kita lakukan penyuluhan, tentu kita harus memahami dulu kultur budaya setempat. Apakah kita ini perlu memaksakan sesuatu yang baru berkaitan kesehatan, padahal itu sangat bertentangan dengan kultur atau budaya setempat. Itu tindakan yang salah. Jadi kita perlu pahami dulu bagaimana budaya setempat, apakah budaya itu bisa menerima nilai-nilai kesehatan. Nah, kalau belum, itu berarti kita perlu waktu penyesuaian, ya, perlu pendekatan khusus. Mungkin dimulai dari tokoh-tokoh masyarakatnya dulu, ya, tokoh masyarakatnya kita pendekatan dulu untuk memberikan eh, edukasi mengenai perilaku hidup sehat tadi, walaupun itu bertentangan dengan budaya setempat. Nah, dengan harapan kalau tokoh masyarakatnya sudah sejalan dengan kita, tentu akan lebih mudah kita melakukan edukasi kepada masyarakat dengan bersama-sama dengan tokoh masyarakat tersebut. Kemudian affordability itu dapat dijangkau nih dalam konteks biaya. Nah, kadang masalah masyarakat kita kadang mau datang ke pelayanan kesehatan tapi terkendala dengan biaya. Nanti ini juga menjadi permasalahan yang pelik, ya. Tapi alhamdulillah eh, sekarang rasanya tidak tidak ada lagi masyarakat yang tidak mampu, karena sudah diasuransikan semuanya, sudah diikutkan semua oleh masyarakat miskin itu, sudah ditampung dalam BPJS atau JIS. Ya. Jadi asuransinya ditanggung oleh negara, sehingga mereka berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dimanapun. Nah, dari penjelasan tadi, maka kalau kita buat suatu persamaan, maka perilaku itu sangat masuk sama dengan fungsi dari predicting factor dan enabling factor dan reinforcing factor. Jadi sangat dipengaruhi lagi banyak hal tadi. Nah, dari formulasi ini juga semakin menjelaskan kepada kita bahwa perilaku itu adalah suatu yang kompleks. Perilaku adalah suatu yang kompleks. Walaupun perilaku itu dalam wujud yang sederhana, tapi proses pembentukannya adalah sangat kompleks sekali. Sehingga di sini bisa kita pahami, membentuk atau merubah perilaku tidaklah sesimpel yang kita bayangkan. Perlu waktu, perlu upaya, sehingga akan ditemukan perilaku baru atau bisa merubah perilaku baru masyarakat. Perilaku yang sesuai dengan harapan kesehatan. Sebagai tenaga kesehatan dengan memahami bagaimana formula suatu perilaku, tentu akan memberikan kepada kita bagaimana upaya-upaya yang kita harus lakukan supaya masyarakat tuh bisa memahami bahwa perilaku yang sebelumnya yang tidak sehat itu harus dirubah menjadi perilaku yang sehat. Nah, itu yang perlu. Jadi ada penyadaran diri kepada masyarakat untuk merubah sendiri dari perilaku yang tidak sehat menjadi perilaku yang sehat. Dari perilaku yang tidak baik menjadi perilaku yang baik. Dengan memahami faktor-faktor ini tentu memberikan suatu pemahaman kepada kita betapa sulitnya perilaku itu untuk dibentuk dan berapa sulitnya perilaku itu untuk dirubah. Sehingga perlu upaya yang kontinu, yang masif,
yang terstruktur, agar perilaku masyarakat yang semula tidak sesuai dengan harapan kesehatan akan secara perlahan akan merubah ke perilaku yang sesuai dengan kesehatan. Dengan demikian, pola hidup sehat, perilaku sehat, dan kesehatan masyarakat akan mudah diwujudkan. Saya rasa itu ya substansi dari eh, perilaku. Ya. Mungkin banyak teori-teori perilaku lain yang bisa Anda pahami, Anda baca di referensi lain. Namun secara umum, secara prinsip, apa itu perilaku, faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku itu sudah disampaikan oleh teori-teori yang telah dijelaskan tadi, terutama teori tentang yang disampaikan oleh Lauren Green dan teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Secara umum itulah yang mempengaruhi perilaku. Ini menjadi bekal bagi bagi Anda sebagai calon tenaga kefarmasian yang akan lebih fokus membentuk perilaku masyarakat dalam hal kefarmasian. Nah, tentu permasalahan yang pelik yang sering ditemukan dalam kefarmasian adalah perilaku masyarakat dalam berobat, ya, terutama dalam kepatuhan. Mereka patuh dah dalam minum obat, patuh dah dalam menjalani program pengobatan. Mau dah mereka mengikuti program pengobatan. Ya. Banyak hal-hal yang mereka harus pahami perilakunya. Misalnya obat-obat tertentu harus habis, misalnya antibiotik diminum harus habis. Kadang masyarakat minum obatnya, antibiotiknya masih banyak, tapi kalau merasa sudah sehat, ya tidak minumkan lagi. Nah, kadang mereka terbiasa yang disebut dengan beli sendiri obat. Ya, beli sendiri obat. Nah, itu perlu juga bentuk-bentuk perilaku yang menjadi tanggung jawab tenaga kefarmasian agar masyarakat lebih bijak dalam melaksanakan pengobatan-pengobatan. Demikian materi perkuliahan perdana kita. Mudah-mudahan Anda akan memahami dan membaca lagi referensi-referensi lain untuk lebih memperkaya wawasan Anda dan pemahaman Anda tentang perilaku. Saya rasa demikian pembukaan dari perkuliahan kita hari ini, kuliah perdana. Kalau ada diskusi boleh disampaikan di grup WhatsApp atau di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.